Selamat datang di pertemuan kali ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam sifat keperiodikan unsur. Nah, sekarang kita akan mempelajari ada beberapa sifat unsur. Ibu ambil di sini contohnya 4, tapi bukan hanya 4 ya, ada beberapa. Nah, kita mulai saja dari yang pertama, jari-jari atom. Apa yang dimaksud dengan jari-jari atom? Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti ke elektron kulit terluar. Nah, kan atom itu terdiri dari inti atom dan ada kulitnya yang berisi elektron. Nah, Ibu contohkan di sini ada Li3 dan Na11. Nah, Ibu buat konfigurasinya 1s2, 2s1 karena dia 3 ya. Nah, berarti elektronnya di sini 1. Ini 2. Sini 2, baru di sini 1. Sini 1 kan? Nah, 1. Nah, jarak dari sini ke sini inilah jarak. Inilah jari-jari. Nah, kita bandingkan dengan Na11. Nah, ini atom. Ini muatannya ini ada 11 proton. Nah, ini kita buatkan konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Berarti ini di kulit pertama ada 2, di kulit kedua ada 8, di kulit ketiga ada 1. Nah, ini kulit pertama ini ada 2. Kan 2. Baru ini ada kulit ketiga. Kulit ketiga ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kulit yang ketiga itu ada 1 elektron. Nah, Ibu buatkan di sini 1. Nah, jarak dari sini. Nah, kalau kita lihat posisinya Li dan Na11 itu berada pada golongan 1A. Nah, hari libur, naik kuda, Rabu, Kamis kita fry. Kita bandingkan ini 3, 11, 1. Nah, berarti dari atas ke bawah kamu lihat ini kulitnya ada 2, di sini kulitnya ada 1. Ini kulitnya ada 3 ya. Ada 2, ini ada 3. Nah, kalau kita bandingkan satu golongan, berarti dari atas ke bawah, berarti bertambah jumlah kulit. Berarti kalau bertambah jumlah kulit, berarti jarak dari inti ke kulit elektron terluar itu semakin jauh. Makanya Ibu buat di sini, dia semakin bertambah. Nah, sementara dalam satu periode berarti dari kiri ke kanan. Satu golongan dari atas ke bawah. Nah, dari kiri ke kanan dia akan semakin kecil. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat sifat yang kedua, energi ionisasi. Apa yang dimaksud dengan energi ionisasi? Energi itu tenaga ya. Energi ionisasi berarti tenaga yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron yang terikat paling lemah dalam wujud gas. Berarti atom itu punya elektron. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron itulah yang disebut dengan energi ionisasi. Nah, kamu lihat di bukumu. Nah, semakin dalam satu periode semakin ke kanan itu dia semakin besar. Kenapa? Karena dalam kulitnya itu semakin banyak elektron. Jadi dia semakin kuat terikat kepada inti. Kita bandingkan, Ibu buatkan contoh misalnya O816 dengan F9 ya. Kita bandingkan F9 S16 Cl17. Nah, ini kalau kita buatkan dalam satu periode kita akan membandingkan sekali 4. Antara O dengan F mana lebih besar energi ionisasinya? Berarti dari kiri ke kanan lebih besar. Berarti O dengan F lebih besar ya. Energi ionisasi F lebih besar daripada si O. Energi ionisasi Cl lebih besar daripada si S. Nah, kalau kita bandingkan antara O dengan S, lebih besar O. F dengan
F dengan Cl lebih besar F. Berarti di antara yang ketiga ini yang paling besar, energi ionisasi terbesar itu diperoleh oleh si F. Yang paling kecil itu adalah si S. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bandingkan kemudian yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron itu adalah energi yang dilepaskan untuk menarik satu elektron. Nah, berarti ini kebalikan definisi kebalik dengan energi ionisasi. Kalau tadi untuk melepaskan, kalau ini untuk menerima satu elektron. Nah, bagaimana sifat keperiodikannya? Sama seperti yang tadi. Ke kanan makin besar, makin ke bawah makin kecil. Ini dalam satu golongan, kalau yang ini dalam satu periode. Nah, Li, Na, Be, Mg, kalau kita bandingkan ini. Ini dalam satu periode, kiri ke kanan. Oke. Ini Ne3, ini 11, ini 4, ini 12 ya. Oke, di manakah kalau kita lihat di sini energi afinitas elektron terbesar, afinitas elektron paling besar, yang terbesar. Macet. Nah, perhatikan. Kita bandingkan tadi Li 11, berarti yang paling besar itu ini ke sini besar, ini ke sini kecil. Berarti dari atas ke bawah, berarti yang terbesar itu adalah Be, terbesar. Afinitas elektron terkecil itu berarti si, kan ke sini makin besar, ini makin kecil, berarti si Na. Nah, begitu juga elektronegativitas, kecenderungan menarik pasangan elektron. Nah, Ibu contohkan, manakah elektronegativitas yang paling besar antara si Cl 17 dengan S16? Mana yang paling besar? Nah, kalau dibandingkan yang kedua ini dalam satu periode, berarti elektronegativitas dari si Cl lebih besar daripada si S. Nah, seperti itu. Terima kasih. Sekian untuk pertemuan hari ini.